Swara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi Bakri, masih di acara Swara Wong Desa. Wong Desa atau orang kampung yang ingin ikut berbicara, ya walaupun suaranya sumbang, walaupun suaranya nggak enak mungkin ya didengar atau pada kecetot tapi ya bagaimanapun juga kita ini adalah orang-orang atau yang hidup di sebuah negara yang bebas berbicara, ya bebas dalam arti bebas tetap ada batasan, ya. Jadi jangan mentang-mentang bebas mau asal ngomong menghina orang semaunya, ya tidak. Bebas terbatas. Apa yang membatasi? Yang membatasi adalah norma-norma atau aturan agama kita masing-masing, ya tentunya. Pemirsa, kebetulan besok tanggal 25 Desember, ya, hari Natal, dan ini saya membuat video ini malam, ya, ini malam 25. Jadi saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudaraku semua yang merayakan, ya. Adapun memang di dalam agama saya, agama Islam, ya, itu ada perbedaan atau berbeda pendapat, ya itu tidak masalah karena memang beda pendapat itu boleh, ya. Seperti kata Gus Dur, ya, yang namanya beda pendapat itu ya nggak masalah kan gitu. Yang penting apa ya, kita masih punya pegangan, punya norma. Pegangan dalam arti kalau saya memiliki keyakinan dan saya ikut dawuh atau petuah dari ustadz-ustadz yang saya yakini dia yang benar, walaupun ada sekelompok ustadz-ustadz atau ulama juga yang berbeda, yaitu mengharamkan apabila ada seorang muslim mengucapkan hari Natal. Yaitu hak mereka pun punya dalil, ya, tetapi ya jangan juga mengharamkan kami atau saya yang mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara saya, teman saya. Itu hak saya, gitu aja. Karena saya pun punya dalil, saya punya Pak Ustadz yang menerangkan bahwa itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kita, ya, kemudian iman kita menjadi tipis, bahwa kita meyakini Tuhan mereka nih, halah ribet amat, le. Ya nggak seperti itu. Ucapan itu dalam bentuk toleransi, itu loh, ya. Di hari raya Idul Fitri, teman-teman saya, saudara saya, ya itu yang dari umat Kristiani, ya itu pun mengucapkan selamat Lebaran, ya, selamat Idul Fitri. Tuh. Apa kemudian mereka merayakan hari raya itu kita diem, kita cuekin aja? Akhlak kita bagaimana? Islam tidak mengajarkan akhlak seperti itu. Terus toleransi kita bagaimana? Itu loh. Kita tuh jangan terlihat egois. Wah, pokoknya kita nggak mau. Yuk apa gitu maksudnya? Karena saya bingung kok sama ustadz-ustadz yang baru-baru itu, terutama ustadz yang dari Yaman itu, ya, yang ngakunya Habib, ngakunya turunan Rasulullah, yang sampai sekarang masih diragukan, ya, gara-gara ada penemuan dari Pak Ustadz tadi Banten itu, Kiai Imaduddin, yang saya hormati itu. Jadi kehabiban para habib itu diragukan.
Dan anehnya mereka nggak mau menunjukkan gitu loh. Kebenarannya itu sampai di mana nggak mau. Ada menyarankan suruh tes DNA biar jelas, nggak mau, malah membuat fatwa tes DNA itu haram katanya. Ya, ini kan apa-apaan gitu loh. Ya kita tuh ya nggak usah pengen menang sendiri lah gitu loh. Dengan sesama Islam aja pengen menang sendiri ya. Apalagi kok mau toleransi dengan umat-umat lain, ya nggak bisa begitulah ya. Ya kalau Anda memiliki keyakinan itu ya udah monggo gitu loh. Tapi jangan mengkafir-kafirkan orang. Saya mengucapkan hari Natal katakan kafir, dikatakan oh nanti dulu, ente siapa ente? Saya juga punya Pak Ustadz punya dalil gitu loh. Jadi ya ya saya sebenarnya sedikit malu lah gitulah dengan tindakan para ustadz-ustadz yang dari Arab itu, dari Yaman itu, yang ngomongnya dulu tapi sekarang sudah enggak, sudah mulai melunak sekarang. Dulu kalau ceramah tuh melotot semuanya salah, pemerintah salah, diserang. Alah, pikir saya mau kamu hidup di mana gitu loh. Mbok ya mikir gitu loh, kamu tuh pendatang le ya, nggak usah aneh-aneh lah gitu. Kalau memang punya keyakinan ya kita yakini, kita jalani, sudah gitu aja selesai gitu loh. Karena setahu saya ya ini kata Pak Ustadz bahwa orang Islam itu, ajaran Islam itu toleransinya itu benar-benar sangat-sangat apa ya, tinggi, menjunjung toleransi. Itu sudah diajarkan dari dulu, dari Wali Songo dulu. Karena ada sejarah salah satu Wali Songo itu ya membuat satu fatwa bahwa murid-muridnya, santri-santrinya itu dilarang memakan daging sapi, dilarang menyembelih sapi. Kenapa? Karena di lingkungan sang sunan ini, sang wali ini adalah tempat tinggalnya saudara-saudara kita dari Hindu. Dan binatang atau hewan yang namanya sapi itu menurut ajaran saudara kita itu apa ya, pokoknya salah satu dewa lah gitu ya. Ya makanya sang wali ini memerintahkan begitu, kita menghormati walaupun kita tahu, kita sadar bahwa daging sapi itu halal, enak, dibuat bakso enak banget katanya kan gitu. Nah ini sang wali membuat satu fatwa dilarang santri-santri apa untuk menghormati agama lain, untuk menghormati keyakinan lain tuh. Wali Songo tuh kurang bagaimana ilmunya? Nggak ada ulama-ulama sekarang di Indonesia lah itu yang bisa menyamai Wali Songo tuh. Untuk saat ini nggak ada. Andai pun ada ya orang-orang yang tidak muncul di permukaan. Bisa ya pokoknya bukan orang-orang terkenal lah gitu intinya ya. Mereka sampai segitunya memelihara toleransi itu untuk menjaga hati orang lain biar tidak tersinggung gitu. Itu sudah diajarkan dari dulu, sudah lama gitu loh. Kok yang sekarang ujuk-ujuk dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, sedikit bid'ah, lah repot. Pendatang baru kok. Sebelum anda datang ya, sebelum para habaib datang, itu kita tuh sudah di Indonesia, di Nusantara, terutama Pulau Jawa itu sudah mengenal Islam. Karena Wali Songo itu datangnya itu kan lebih dulu daripada para habaib. Para habaib itu datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1800-an, 1800 sekian lah gitu ya.
Nah, para wali kan zaman Majapahit yang sono tuh sudah datang Wali Songo, itu loh. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya toleransi itu bisa dikatakan wajib ya, karena kita ini saling menghormati, saling menghargai sesama kan gitu. Kalau seluruh urusan ibadah ya mereka masing-masing, kita ibadah di masjid, mereka di gereja, di wihara atau di mana, itu ya masing-masing. Bahkan saya pernah baca buku sejarah tentang perang ya. Zaman Rasulullah tuh melarang ya. Misalkan kita dalam posisi perang, itu dilarang sampai merusak rumah ibadah, apalagi ada yang orang sedang ibadah, itu harus dilindungi. Orang yang sedang ibadah itu dilindungi. Agama apapun, keyakinan apapun itu. Ini kan bentuk toleransi tuh. Seperti yang sudah diamalkan oleh para Nahdliyin ya, orang-orang NU. Itu kan begitu. Ada yang menjaga gereja ya, para Banser itu kan. Waktu Natal. Itu kan mengambil sejarah itu gitu loh. Tapi kan ada yang nggak boleh, ada yang mengharamkan, bahkan ada yang sampai menempeleng, itu ada di video itu. Waduh gitu. Satu kata bingung. Mereka tuh berilmu, saya yakin ilmunya tinggi. Orang-orang yang gampang mengharamkan orang lain tuh ilmunya tinggi itu. Tapi kenapa kok diimbangi dengan toleransi? Nah inilah yang saya sayangkan tuh begitu. Baik pemirsa, ini kayaknya nanti kepanjangan ini nanti kalau nggak berhenti ini, karena ini posisinya sudah malam ya. Jadi video saya kali ini khusus mobil khusus ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudaraku semua. Kita bersaudara ya, baik dengan Kristiani, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu, kita saudara. Intinya begitu. Guru-guru saya dari NU ya, guru-guru ngaji saya maksudnya ya, itu selalu mengajarkan seperti itu. Kita ini sama ciptaan Tuhan, sama makhluk ya. Harus saling berbagi, harus berbaik hati, jangan berburuk sangka. Berbaiklah, jangan suudzon tapi usnudzon. Itu selalu diajarkan seperti itu gitu. Makanya aneh kalau ada katanya kiai, katanya ustadz, katanya habib, tapi kok isi ceramah itu menyerang, menjatuhkan seseorang, apalagi masa-masa kampanye seperti sekarang ini. Aduh, saya sampai males dengerin berita Nyitel TV berita itu. Di YouTube juga isinya saling serang, saling menjatuhkan. Ini apa gitu? Berpolitik boleh, tapi ya tolonglah ya, agama itu dipakai gitu loh. Ajaran agama itu dipakai. Kalau Anda berkompetisi itu contohlah orang balap lari itu loh. Itu yang bagus. Lari masing-masing aja sampai finishnya nanti gitu loh. Nggak harus memukul, nggak harus menjegal gitu loh. Contoh itu olahraga lari itu. Cepet-cepetan boleh. Yang penting kan lari dengan kakinya sendiri gitu loh. Tidak menjegal orang, tidak mengorek-ngorek orang, masa lalu dibuka. Alah. Namanya manusia, pemirsa, itu nggak ada yang sempurna. Semua itu mempunyai masa lalu. Apalagi umurnya sudah 50-40 tahun ke atas, itu dosanya lebih banyak daripada amalnya, daripada kebaikannya. Itu sudah rata-rata seperti itu manusia sekarang ini. Ya termasuk saya ini, termasuk yang ngomong, kebanyakan dosanya daripada amalnya gitu loh. Apalagi kok kita mau mengorek masa lalu orang gitu kan. Aduh, pikir saya ini bagaimana gitu loh.
terus rasa terima kasihnya juga nggak ada gitu loh. Ya saya terang-terangan memang membela Pak Jokowi, saya memang membela gitu loh. Tapi saya tidak mengarahkan Anda harus pilih A, pilih B, pilih C, tidak. Kenapa saya kok mendukung Pak Jokowi? Karena memang presiden saya sampai sekarang. Saya memilih dia dulu gitu. Soal politik dia bagaimana ke depannya ya itu urusan nanti. Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa, dituduh begini, dituduh begitu. Saya kadang sampai ya Allah gimana gitu loh. Dan yang menuduh itu orang-orang pinter gitu loh, orang-orang berpendidikan. Kan aneh gitu. Bahkan sampai Rocky Gerung kemarin itu belum lama mengatakan Pak Jokowi bajingan tolol. Subhanallah, kalau saya dekat saya pengen tampar mulutnya pakai sepatu gitu loh. Ya nggak begitu. Kalau emang tidak sependapat, oke lah, tidak sependapat nggak apa-apa Pak. Dan memang Pak Jokowi itu bukan malaikat gitu loh. Kalau soal kesalahan ya banyak gitu loh. Tapi kan apa yang Pak Jokowi perbuat, apa Pak Jokowi lakukan selama jadi presiden? Coba kita mikir ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu melebihi dari presiden-presiden sebelumnya. Saya tidak mengatakan presiden-presiden sebelumnya buruk, tidak. Semua berprestasi. Tapi Pak Jokowi ini prestasi itu melebihi dari semua presiden di Indonesia. Beliau adalah pewaris Soekarno. Cita-cita Bung Karno itu dia bisa melaksanakan. Majunya sebuah daerah itu karena ada jalan. Makanya dia bangun jalan tol di mana-mana. Majunya pertanian itu kuncinya cuma satu, air. Kalau berbicara pertanian itu nggak usah dulu berbicara pupuk, nggak usah dulu berbicara tentang bibit unggul, nggak usah. Pertama tuh air. Makanya Pak Jokowi bikin waduk di mana-mana, bikin seluruh Indonesia buat anak cucu kita nanti. Belum lagi Pak Jokowi berani melawan tekanan-tekanan dari dunia barat, ya kan? Demi apa? Demi bangsa ini. Ya kok dihujat, dikatakan bajingan tolol, dikatakan plonga-plongo, dikatakan yang dinasti yang mau diturunkan, yang Masya Allah, ini bagaimana orang-orang ini loh. Nggak usah diturunkan, Pak Jokowi itu turun gitu sebentar lagi, tahun depan udah turun. Jadi boleh sabar lah gitu loh. Makanya ya itu tadi, kita kembali ke toleransi akhlak kita. Jangan karena ingin memenangkan pasangan kita yang kita inginkan, yang kita gandrungi istilahnya, kemudian kita menjatuhkan seseorang, mengorek-ngorek kesalahan. Ya Allah, saya kadang gimana gitu orang Indonesia ini. Bingung saya kadang. Ya emang tidak semua, tapi kan yang menyolok di televisi, di YouTube itu kan itu. Kok nggak ada terima kasihnya, nggak ada bagus-bagusnya sekali yang namanya Jokowi ini gitu loh. Saya suka heran. Ya kalau kita berbalik bertanya ya, kamu menjelek-jelekan Jokowi, nah, kamu tuh sudah berbuat apa untuk negeri ini? Saya mau tanya begitu sebenarnya. Ya karena saya ini orang kampung, orang desa, jadi ya nggak nyampe pertanyaan itu gitu loh. Ya, makanya saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian ya untuk ya kita nggak usah ikut-ikutan orang-orang yang saling sikat-sikut itu. Ya yang penting kita bertoleransi, kita tingkatkan ya. Kita semua saudara, maupun seagama ataupun di luar agama, kita saudara, satu bangsa, satu Indonesia ini. Kita bareng-bareng memajukan negeri ini gitu loh. Biarlah mereka yang sikut-sikutan, biarlah mereka yang punya mulut-mulut kotor itu, biarkanlah. Nanti kalau tua mati sendirian gitu. Oke pemirsa, nggak kelar-kelar nanti nih. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudaraku sekalian yang merayakannya, dan selamat menyambut tahun baru. Semoga
tahun baru nanti kita juga mendapatkan kehidupan yang baru, mendapatkan rezeki yang baru, lebih banyak lagi, diberi kesehatan ya, itu terutama ya. Oke pemirsa, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lain waktu kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe. Channel Soro Wang Dizo.